إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bis-sidqi wal aqwali wal af'al wa asna 'ala as-sabiqina bil fadli wal kamal wa asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalu man nataqa wa qala Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbihi wa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa qala Rasulullah fil hadits syarif ma min shay'in afqalu fil mizan min khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat kita kali ini selalu berpesan marilah tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan segala hal-hal yang dilarangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita harus menunaikan kewajiban iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keimanan dan ibadah kita benar, maka kita akan memiliki akhlak yang mulia. Karena keimanan dan amal ibadah dalam Islam merupakan esensi dari kemuliaan akhlak dan menjadi sarana untuk menyempurnakan akhlak.
sangatlah wajar jika akhlak yang baik menjadi amal kebaikan yang paling berat bobotnya di timbangan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min shay'in asqalu fil mizan min khuluqil hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan akhirat melebihi akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah buah dari keimanan dan syahadat yang kita ikrarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemuliaan akhlak ini akan menjadi penentu eksistensi iman dan kehancurannya. Iman akan tetap eksis jika akhlak yang mulia ini eksis. Iman akan rapuh dan hancur jika akhlak kita hancur. Begitu juga sebaliknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya wal iman qurana jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Makhluk dan iman akan terus beriringan. Apabila salah satunya hilang, maka yang lainnya juga akan hilang. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Sirah Nabawiyah kita dapat mengetahui bahwa para sahabat telah melahirkan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang tinggi. Ja'far bin Abu Thalib di hadapan Raja Najasyi berkata, "Wahai Raja, kami dulu adalah suatu kaum yang termasuk orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perzinahan, memutuskan hubungan silaturahim, berbuat jahat kepada tetangga, dan orang yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Kami dulu melakukan semua itu hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami. Kami mengetahui nasab, kejujuran, amanah, dan kebersihannya. Dia menyuruh kami untuk menyembah dan mengesahkan Allah semata, serta meninggalkan patung dan berhala yang dulu kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami. Ia memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung hubungan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan mengalirkan darah tanpa alasan yang benar. Ia melarang kami berbuat zina, berkata dusta, memakan harta anak yatim, dan melemparkan tuduhan zina kepada orang-orang yang lain." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian juga keempat rukun Islam dan semua ibadah kita hendaknya membuahkan akhlak yang mulia. Apabila memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tahu bahwa keempat rukun Islam dan ibadah-ibadah yang lainnya ternyata memiliki target-target perbaikan akhlak yang harus terrealisir pada diri pelaku. Yang pertama, sholat yang khusyuk akan membuahkan akhlak yang mulia. Dengan mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tahu bahwa sholat sebagai rukun Islam kedua, apabila kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, akan melahirkan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ataqabbalu shalah mimman tawadha'a biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa lam yabit musirran ala ma'siyati wa qat'an nahar fi dzikri
wa rahimal miskin wa ibnas sabil wal armalata wa rahimal musafir. Sesungguhnya aku hanya menerima sholat dari orang yang merendahkan diri kepada keagunganku, tidak menyombongkan diri di depan makhlukku, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan terhadapku, menghabiskan waktu siang untuk mengingatku, menyayangi orang miskin, ibnu sabil dan janda, serta mengasihi orang yang terkena musibah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, zakat yang ikhlas akan membuahkan akhlak yang mulia. Berkenaan dengan tujuan diperintahkannya zakat sebagai rukun Islam ketiga, Al-Quran telah menetapkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, atau bayar status itu. Jadi tujuan dari penunaian zakat dan sedekah adalah untuk membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang diakibatkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta, seperti kikir, rakus, hasad, dengki, dan penyakit hati lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga yaitu puasa yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Berkenaan dengan target puasa yang merupakan rukun Islam keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 1:8. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya dengan meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurb, innama siyam minal lagwi warrafas, fa in syabaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni sha'im, inni sha'im." Puasa bukanlah sekadar menahan makan dan minum, sesungguhnya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan kekejian. Jika ada seseorang yang mencacimu atau bertindak bodoh terhadapmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku orang yang berpuasa, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Jadi puasa yang benar akan membentuk pribadi muslim yang bertakwa, menyibukkan diri dengan amal kebaikan dan menjauhkan diri dari amal keburukan, dan tidak mau menyakiti orang lain dengan tangan dan mulut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat yaitu haji yang mabrur akan melahirkan akhlak yang mulia. Karenanya mengenai target dari ibadah haji, Al-Quran menandaskan al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat cabul, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man hajja hadhil bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu. Barang siapa berhaji ke Baitullah sedang ia tidak bertindak cabul dan tidak melakukan fasikan, maka ia kembali suci dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana ia dilahirkan ibu kandungnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ternyata semua rukun Islam memiliki target pencapaian akhlak yang mulia. Semua ini menunjukkan betapa agung dan tingginya akhlak yang mulia. Jadi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih kemuliaan akhlak dan berdoa kepada Allah agar menjadikannya sebagai hiasan terindah kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi mu'ayyi lis-sabirin bi 'azizi nasrih wa muyassir istaghfirin li hamid syukrih wa muwaffiqal muhtarin lil qiyam bi amrih ahmaduhu ala ma an'am aslama li amri fi ma hakam wa akram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahat tuhur salatan daiman bila fana'in wal futur wa sallim tasliman katsiran ma'hu. Ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarukum bi amrin bada fi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihfiz 'alaihim wa da'i adyanihim wa akhrijhum min dhiqi sujuni ila sa'ati awtalihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa natihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.